Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bisifa'is saqom. Wassalatu wassalamu ala khairil anam alladzi ahrajahum ilan nuri minad dulam wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala bada'il hikam. Nurutan dia dah. Jadi masa dia gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini ngaji kitab hikam ya. Nyampe kira-kira campur jeung suhu. Jadi ya, pertama-tama sebelum kita membahas turos, gitu ya, kitab ini pertama-tama yang perlu dipahami sebetulnya yang punya kitab hikam ini siapa? Gitu, siapa gitu ya, karena memang kita harus tahu gitu. Dia itu orang mana, begitu ya, kemudian biografinya seperti apa gitu. Itu harus dipahami dulu ya. Jadi pengarang kitab hikam ini namanya Ibnu Athaillah ya. Jadi Ibnu Athaillah, nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Athaillah bin Athaillah As-Sakandari atau Al-Iskandari. Beliau lahir di Mesir pada tahun 648 Hijriah bertepatan dengan tahun 1250 Masehi. Jadi abad ke-12 Masehi. Jadi bukan termasuk salafus soleh, bukan. Karena salafus soleh itu ya terakhir tahun 300 Hijriah. Begitu. Ini tahun 600. Jadi abad ke-6 Hijriah. Beliau wafat di Kairo tahun 707 Hijriah bertepatan dengan Masehi tahun 1309 Masehi. Jadi usia beliau itu berapa tahun? 59 ya. Bener gak? Nah, hitung aja lah. Jadi umur beliau itu 59 tahun. Begitu. Nah, beliau itu menulis kitab hikam pada usia 20 tahun. Begitu. Kita aneh ya mendengarnya kan? Jarang orang seperti itu. Apalagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu usia 15 tahun sudah jadi mufti. 15 tahun.
Lamun zaman kiwari usia 15 tahun teh can hideng. Can hideng gitu. Can hideng, can bisa naon-naon. Kakara apa lalaki ka awewe, awewe ka lalaki kan sakitu. Umur 15 tahun. Boro-boro jadi mufti. Begitu. Nah, beliau itu memiliki banyak guru. Tetapi guru yang paling populer adalah Abu Abbas Al-Mursi. Begitu. Dan Abu Abbas Al-Mursi punya guru namanya Syekh Hasan As-Sadili. Beliau, Syekh Hasan As-Sadili, lahir di Mesir tapi hijrah ke Tunisia, Afrika Utara. Jadi tokoh sufi yang pertama Abu Hasan As-Sadili. Kemudian punya murid Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi punya murid siapa? Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Gitu. Jadi Ibnu Athaillah tokoh utama, tokoh sufi pada zamannya, yaitu zaman ketiga setelah Abu Abbas Al-Mursi dan Hasan As-Sadili. Maka di Indonesia istilah thariqah di Indonesia adalah thariqah Sadiliyah. Thariqah Sadiliyah. Gitu. Karena memang asalnya dari Syekh Hasan As-Sadili. Nah, gitu ya. Syekh Hasan As-Sadili diturunkan kepada Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi diturunkan lagi oleh Abu Abbas Al-Mursi kepada Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Gitu. Selanjutnya Ibnu Athaillah itu satu generasi dengan Imam Ibnu Taimiyah. Begitu. Itu satu generasi. Bahkan sering debat dengan Ibnu Taimiyah. Tetapi debatnya pakai adab. Karena mereka semua orang baik. Begitu. Jadi bedanya kalau Imam Ibnu Taimiyah tidak senang tentang sufi. Karena kebanyakan sufi itu mistik, falsafi, seperti Al-Halaj. Tapi kata Ibnu Athaillah, tidak semuanya sufi menyimpang. Karena banyak sufi yang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ini kata Ibnu Athaillah. Jadi sebetulnya hanya beda sudut pandang aja. Sabab dalam amalnya Ibnu Taimiyah juga sufi juga.
Sufi sebetulnya. Cuman tidak dibikin karya tulis. Ya orang kan beda-beda. Ada yang seleranya A, begitu kan? Contohnya di kita juga ada yang senang nyanyi, ada yang tidak, kan begitu. Biasanya yang senang nyanyi itu suka menghafalkan syair dan bikin syair atau bikin qasidah, begitu. Maka syair dan qasidah itu adalah diciptakan oleh orang-orang sufi. Dan di antara ulama yang mengembangkan Islam, baik dari Yaman atau dari India, dari Khorasan, Irak dan dan Iran, di antaranya ulama-ulama sufi. Maka di kita lahir kitab Al-Marjanji, di sana ada solawat yang dinadomkan, itu orang sufi. Burdah yang diaji di mana? Dikaji di Darussalam, itu adalah karya orang sufi. Maka istilah di kita ada yang disebut hakikoh sufiyah. Hakikoh sufiyah intinya adalah kebersihan jiwa. Cuman istilah itu oleh sebagian orang ditolak. Tidak ada istilah sufi, ada juga akhlak. Padahal akur keneh tai kotok jeung tai hayam. Cuman istilah kata aja yang beda. Wah, yang bener mah tazkiyatun nafs. Gitu-gitu keneh. Istilah sufi. Kalau klasik istilahnya sufi, begitu. Nah, fi ahdil usriyah tazkiyatun nafs atau apa? Akhlak. Eta keneh sebetulnya. Enggak ada bedanya. Jadi sebetulnya enggak ada pertentangan. Itu debat ilmiah. Dan dibarengi dengan apa? Dengan akhlak, dengan adab. Antara Ibnu Athaillah dengan Ibnu Taimiyah. Cuman sebagian orang di kita, sebagian kelompok umat Islam, ada yang mengharamkan sufi. Karena sufi itu dianggapnya filsafat. Padahal mah tidak. Tidak semua. Jadi ulah dikompet daunkan. Yang diserang Al-Halaj gitu. Ibnu Athaillah bukan Al-Halaj. Kan begitu. Jadi jangan-jangan urusan sufi, urusan akidah juga, begitu kan, pelajaran akidah. Ada Mu'tazilah, kan begitu. Penyimpangan daripada akidah. Ada Qadariyah, Jabariyah, masa akidah disebut nyimpang? Pelajaran akidah nyimpang? Enggak gitu kan. Enggak begitu. Nah ini ya. Nah, ada beberapa kitab yang populer. Itu yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan kitab ini adalah semuanya kitab sufi, tapi campur tauhid. Di antaranya ada kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Kemudian ada Unwanut Taufiq fi Adabit Thariq.
Kemudian yang ketiga, Miftahul Falah wa Misbahul Arwah. Itu kitab Ibnu Athaillah yang populer. Yang keempat, Al-Qasdul Mujarrad fi Ma'rifatil Ismil Mufrad. Kayak ilmu nahwu ya. Bil Ismil Mufrad. Nah, itu yang apa? Yang menjawab tentang akidah yang dilontarkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Begitu ya. Jadi jawaban Ibnu Athaillah tentang tauhid itu yang disampaikan, yang diajukan pertanyaannya oleh Ibnu Taimiyah itu ada dalam kitab Al-Qasdul Mujarrad fi Ma'rifatil Ismil Mufrad. Tetapi ada yang paling populer adalah hikam. Nah, itu yang paling populer. Jelas sampai sini ya? Nah, ini ya. Nah, dan ini paling laris di Indonesia. Di pesantren-pesantren, apalagi pesantren NU, dibaca, diaji kitab hikam ini. Cuman kita harus paham istilah-istilahnya, karena kalau tidak paham kita istilah-istilahnya tidak akan mengetahui arahan orang yang buat kalimat itu apa. Arahannya, arahannya itu kemana, dan maksud dan tujuan dari kalimat-kalimat atau untaian-untaian kata itu apa. Karena ini adalah curahan hati, gitu ya. Jadi curahan hati bukan sekedar curahan pikiran, tapi curahan hati. Curahan hati itu ya. Kata-kata itu mewakili hati, tapi tidak semua isi hati bisa diwakili dengan kata-kata. Kata-kata itu tidak semua bisa mewakili isi hati. Maka dibacanya harus pakai pikiran dan hati. Kan begitu? Karena apa? Kalimat-kalimatnya kalimat umum, itu ya. Jadi diceritakan umum, tapi nu dimaksud khusus, begitu kan? Jadi dikrul am wa urida bihi khos, itu begitu. Memang, ini memang mendalam banget begitu ya. Ya mudah-mudahan dipahami ya. Mudah-mudahan dipahami. Nah, kitab hikam, istilah di Indonesia disebutnya kitab thoriqoh. Kitab thoriqoh. Dan thoriqoh itu memang pemikiran. Thoriqoh itu memang pemikiran gitu. Cuman gini ya, kalau thoriqoh Ibnu Athaillah pertama, jadi tidak dianjurkan kepada muridnya, itu murid-murid thoriqoh, untuk meninggalkan profesi dunia. Kan sufi identik dengan ini, kebanyakan identik dengan meninggalkan dunia. Kalau ini enggak. Kemudian, karena gini ya, maaf, sebelum dilanjutkan, karena gini, orang yang meninggalkan dunia berlebihan itu berarti tidak bersyukur kepada Allah.
Jadi orang yang meninggalkan dunia berlebihan itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Ibnu Athaillah. Jadi orang meninggalkan dunia salah. Berarti tidak bersyukur kepada Allah. Dunia ini harus diterima. Itu tanda bersyukur kepada Allah. Dan ini berdasarkan hadis Nabi. Kalau punya nikmat, kalau Allah memberikan nikmat kepada kita, maka nikmat itu harus diidharkan, harus ditampilkan. Kan itu hadis Nabi. Maka ketika ada orang yang di majelis Imam Abu Hanifah pakai pakaian lusuh gitu, selesai ngaji dipanggil, ta'al ya ahi, sini, ambillah uang di bawah sejadah. Ketika dibuka banyak uang. Ya saya tidak butuh duit, di rumah banyak. Dipanggil ke rumah, di rumah pakaian banyak, mau yang mana, mau berapa, ambil bawa ke rumah. Ya saya tidak butuh pakaian, banyak di rumah pakaian. Apakah Anda tidak pernah membaca hadis Nabi bahwa Allah senang kepada seorang mukmin yang bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan olehnya? Artinya ari boga mah pakaian ulah lebih ka kumaha jika lebih kekhawatiran gitu kan. Kawas gembel padahal boga pakaian Intel memang. Kan begitu. Nah. Kan ini berdasarkan hadis Rasul kan? Gitu ya. Jadi bukan sufi mistik Ibnu Athaillah, bukan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak mengabaikan penerapan syariat Islam. Tidak. Jadi semuanya berdasarkan, jadi tidak mengabaikan syariat Islam. Kalau harus perang. Kan begitu kan? Harus bakti sosial. Jadi tecid nukul di paimara. Harus kerja bakti. Begitu. Kemudian yang ketiga, yang disebut juhud, kata Ibnu Athaillah, bukan berarti meninggalkan dunia. Tapi juhud itu pakdu ala koti kolbika bil mali lapakdun lahu. Paham gak? Pakdu ala koti kolbika bil mali lapakdun lahu. Jadi hati itu tidak ditambahkan kepada harta, bukan berarti tidak punya harta. Kalau istilah Said Qutb, dunia ada di tangan, bukan ada di hati. Pakdu ala koti kolbika bil mali lafakdullah. Jadi kalau ada kesempatan jadi milioner, jadi jutawan, jadi begitu. Yang penting hati tidak tergiur dengan dunia. Itu zuhud namanya. Nah, itu sufi yang dimaksud sufi oleh Ibnu Athaillah. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, jadi merespon apa yang sedang mengancam kehidupan umat. Jadi berusaha menjembatani
antara kekeringan spiritual yang dialami oleh orang-orang yang hanya sibuk dengan urusan dunia. Artinya orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia ya dibina agar memperhatikan tentang spiritual. Ulah dulunya ting sing ingat atuh kahel. Begitu. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, tasawuf menurut Ibnu Athaillah adalah latihan-latihan jiwa dalam rangka takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh ya. Yang keenam. Ini dalam kaitan apa? Dalam kaitannya dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berpendapat ma'rifat adalah salah satu tujuan dari tasawuf yang dapat diraih dengan dua jalan. Yang pertama mawahib. Ya, jadi jalur ma'rifat itu ada dua. Yang pertama mawahib, pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua makasib. Makasib itu ma'rifat diperoleh dengan cara apa? Cara usaha yang keras, ibadah kepada Allah. Itu kan? Kenapa kita harus tilawah ya? Minimal 1 juz setiap hari. Kemudian baca wadifah pagi atau sore, kemudian baca apa lagi? Istighfar waktu sahur 100 minimal. Nah, itulah. Ini makasih. Ini kita berusaha agar kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak meninggalkan syariat. Tidak meninggalkan syariat. Itulah sufi yang dibawa oleh Ibnu Athaillah. Dan ini semuanya ada di dalam kitab Hikam. Ya. Jadi Ibnu Athaillah itu memang sufi bahtah, sufi murni. Sufi sunni gitu kan. Bukan sufi mistik, tapi sufi sunni. Sufi sunni. Jadi nanti kita ketika baca kitab Hikam supaya tidak kaget dan tidak salah persepsi. Gitu. Nah, cobalah. Saya sedikit coba mengangkat ini. Saya tidak akan baca kitab dari awal nih. Tuh, masa mahasiswa harus dari awal. Udah ini yang intinya aja begitu ya. Yang intinya aja. Ini yang penting. Nah, di sini ya. Yang pertama nih, hikam nih. Hikam itu adalah hikmah. Jadi hikmah yang pertama di sini. Ada. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanu roja inda wujudil zalal. Ya. Di antara tanda orang bersandar kepada amal, amal di sini apa? Ini kata orang sufi. Jadi amal ini bukan mencangkul. Begitu. Apa ini amal di sini? Taqarrub kepada Allah. Amal di sini taqarrub kepada Allah. Sholat, saum, begitu. Saum. Dalam rangka apa? Menuju wusul kepada Allah. Baca aja sarahnya. Baca aja sarahnya. Nah di sini aqulu kata Ibnul Ibad al-i'tibad Allah Ta'ala na'tul arifin al-muwahhidin
Wal i'timad ala ghairi wasful jahilin al ghafilin. Itu penjelasan. Tetapi yang penting di sini dipahami, amal di sini apa? Amal ibadah. Untuk apa ibadah? Dalam rangka taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, supaya wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini perjalanan murid. Murid itu orang yang apa? Murid itu orang yang punya kemauan untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau salik. Istilahnya salik. Salik itu orang yang sedang menempuh jalan spiritual menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalnya amal itu. Jadi di antara ciri orang bersandar kepada amal ibadahnya, bersandar apa? Kepada amal sholat, zakat, kan begitu? Nuksonu roja indah wujudil jalal. Kurang mengharapkan apa roja? Roja itu apa? Harapan hanya kepada Allah. Itu roja. Mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ridho Allah. Indah wujudil jalal, ketika jadi atau terjadi itu wujud zalal. Zalal itu apa? Tergelincir, kekeliruan, kegagalan, dosa. Jadi tanda orang, di antara tanda orang bersandar kepada amal, bukan bersandar kepada Allah, ketika ada kegagalan atau ada kekeliruan, berkurang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sedang menempuh taqarrub kepada Allah agar nanti usul sampai ma'rifat kepada Allah. Kemudian ada kekeliruan. Ada kekeliruan. Akhirnya dia apa? Mengharapkan rahmat, kurang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah juga enggak jadilah karena gini. Kan itu ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Rasul, surga itu bukan karena amal. Jadi orang masuk surga bukan karena amal, tapi masuk surga itu karena rahmat Allah. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau ya Rasulullah? Sama aku juga, bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Oleh karenanya kita beramal bukan pengen surga, bukan takut masuk neraka, tapi kita pengen dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, takut dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal kita sehebat apapun tidak cukup untuk mendapatkan surga. Karena surga itu tidak ada bandingannya dengan dunia dan isinya, apalagi dengan amal kita. Maka amal jangan menjadi sandaran, tapi Allah yang menjadi sandaran. Begitu. Jadi amal itu karena tugas Allah. Kita itu beramal pertama karena tugas Allah. La ma'budu illallah. Beribadah aja kepada Allah.
melaksanakan perintah Allah. Lamat luba illallah. Oh, jadi tauhid manunjaya. Lamat luba illallah. Itu begitu. Jadi tidak ada yang dicari kecuali ridho Allah. Kita beramal bukan karena pengen anu. Duha bukan pengen rezeki. Tahajud bukan pengen rezeki. Peda dina hadis gitu, tahajud teh matak dapat rezeki, tapi lain eta tujuan. Itu kan. Apalagi ini dievaluasi gitu, ibadah gitu. Sebaik mungkin karena pengen naik level. Kan begitu. Jadi kita jangan bersandar kepada Allah. Yang dimaksud amal di sini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut. Tapi harus bersandar kepada Allah. Kita pengen ma'rifat kepada Allah dengan amal, ternyata tidak gul, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada sedikit kegagalan, kesalahan diri. Akhirnya jadi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat ini yang dimaksud oleh siapa? Makna kalimat ini yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah. Tapi sebetulnya bisa dikembangkan. Jadi intinya memang tergantung pemikiran. Cuman Ibnu Athaillah begitu tujuannya. Cuman kalau memang bisa dikembangkan, silahkan, nggak apa-apa. Jadi tanda orang bersandar kepada amalnya, maka kurang mengharapkan rahmat Allah apabila ada kegagalan. Tidak lulus ujian, bunuh diri, berarti itu tidak mengharapkan rahmat Allah karena ada kegagalan. Itu bersandar kepada amal, bukan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang intinya ini hati kita harus bersandar kepada siapa? Kepada Allah. Sebab masalah urusan dunia itu mutaghayyir, alam itu berubah. Al-alam mutaghayyirun, itu dalam ilmu mantik begitu. Ilmu logika. Al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis juntiju annal alam hadis. Alam itu berubah. Setiap yang berubah pasti baru bid'ah tuh. Yuntiju annal alam hadis, berarti alam itu memang baru. Siapa yang kekal? Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka kita ini bersandar kepada zat yang memang tidak akan ada perubahan. Hanya Allah. Dunia ini wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kullu man 'alaiha fan, semuanya fan, rusak semuanya, hancur. Hanya Allah yang tidak. Maka harus bersandar kepada Allah. Tidak boleh bersandar ke siapapun, kepada apapun. Harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus somad. Oke tuh. Kata as-somad dalam Al-Qur'an ada berapa? 1 dalam surat Al-Ikhlas. Sok teangan di awal sampai lahir. Dalam surat enggak ada kata as-somad, hanya dalam surat Al-Ikhlas. Berarti betul-betul somad Allah. Allah itu menjadi sandaran. Bersandar kepada Allah. Nah, baru di sini dijelaskan al-i'timad al-na'tul arifin. Kemudian wal i'timad al-ghari wasful jahilin al-ghafil. Jadi ini sifat-sifat al-arifin, orang makrifat kepada Allah itu adalah bersandar hanya kepada Allah. Yang bersandar kepada selain Allah, makhluk, itu adalah sifat-sifat orang jahiliyah. Gampang macana mah, ngan makena hese, nu ngomong gesan bisa. Maka berat sebenarnya ngaji hikam teh. Cuma ini permintaan aja, kan diajar baca we gitu kan.
dan seterusnya. Baca aja lah. Bisa baca gak? Nah, bacalah. Nanti baca, kalau memang salah ngartikan gitu, nanti diberesan gitu. Gitu. Satu lagi. Satu lagi, terus. Baca aja. Irodatu katajrid ma'a iqomatillahi iyaka fil asbab minas syahwatil khofiyah wa irodatu kal asbab ma'a iqomatillahi iyaka fit tajrid inhitotun anil himatil aliyah. Nih ya, di sini. Jadi irodatu katajrid. Jadi kemauanmu untuk tajrid ma'iqomatillahi iyaka fil asbab, ya. Sedangkan Allah itu memposisikanmu dalam asbab. Apa tajrid, apa asbab? Minas syahwatil khofiyah, itu termasuk syahwat yang samar. Wa irodatul asbab, kemauanmu terhadap asbab. Ma'iqomatillahi iyaka fit tajrid, sedangkan Allah menempatkanmu dalam tajrid. Inhitotun anil himatil aliyah, berarti jatuh dari apa? Dari cita-cita yang tinggi. Ini harus dipahami, apa tajrid, apa asbab, apa syahwat, apa himah aliyah. Dah saya ngamana ge ilmu teu paham itu. Tulis. Ya. Yang pertama tajrid. Tajrid itu penanggalan aspek-aspek duniawi dari pikiran dan jiwa. Kosong. Jadi penanggalan aspek duniawi, dunia, dari pikiran dan jiwa. Jadi pikiran dan jiwa itu dikosongkan. Jadi dunia teh teu nempel dina pikiran jeung teu aya dina hati. Itu namanya tajrid. Kedua asbab. Asbab itu adalah hal-hal yang menimbulkan terjadinya sesuatu yang sifatnya duniawi. Jadi asbabnya nempel dalam pikiran dan hati. Itu asbab duniawi. Kemudian ada kata apa? Syahwat. Ya. Syahwat itu keinginan kepada bentuk material duniawi. Seperti harta, pengen nikah, begitu. Pengen punya anu. Itu namanya syahwat. Ya, jadi keinginan terhadap yang bentuknya material. Ada nafsu atau hawa. Nafsu atau hawa, keinginan kepada bentuk-bentuk non material. Itu namanya hawa atau nafsu. Jadi keinginan kepada bentuk-bentuk non material. Contoh, ego. Apalagi kesombongan. Kemudian apa? Arogan. Kemudian asa punya harga diri, gitu kan? Nah itu namanya apa? Hawa. Itu hawa. Nah ya, itu hawa namanya gitu. Kemudian himah. Himah itu adalah lawan kata dari syahwat dan nafsu.
Jadi keinginan apa? Jadi keinginan, jadi lawan dari kata syahwat dan nafsu. Apa syahwat itu? Keinginan terhadap materi. Kemudian kalau nafsu, keinginan terhadap non materi. Berarti nih keinginannya hanya pengen wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu himmah namanya. Jadi himmah itu adalah apa? Kemauan yang tinggi, bukan kemauan yang rendah. Kalau kemauan terhadap yang rendah-rendah, pengen dipuji, berarti berarti apa? Nafsu atau hawa. Pengen dunia berarti syahwat. Itu rendah ke bawah. Kalau himmah ke atas, maka disebutnya himmatun aliyah. Begitu. Himmah aliyah itu adalah himmah itu aliyah juga. Aliyah himmah, begitu. Jadi ke atas. Hanya cita-cita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu himmah. Jelas ya? Nah, maka di sini iradatuka tajrid. Jadi punya kemauan untuk tajrid. Jadi pengen apa? Mengosokkan pikiran dan jiwa dari urusan-urusan dunia. Hayang dahar, gitu kan? Daya pikiran gitu kan? Kemudian tengurus keluarga lah, itu urusan duniawi. Urang mah geus teu mikiran dunia, ieu mah mikiran hayang eling ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tajrid. Ma'iqomatillahi iya kapil asbab. Sedangkan Allah itu memposisikan kamu dalam asbab. Asbab dunia. Jadi RT berarti kudu kumaha? Narik pajak. Kan gitu kan? Jadi guru berarti harus ngajar. Jadi wali kota berarti harus apa? Ngurus masyarakat. Begitu kan? Kalimat ini ngambil dari Al-Quran. Surat Al-Kahfi. Fa'at ba'asab sababa. Begitu. Nah ini bukan mistik nih. Cenah kata-kata nanaon anu kieu? Kan fa'at ba'asababa. Jadi Dzulqarnain itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengikuti sebab-sebab. Jadi ya, datang ke sini dikasih ilham oleh Allah untuk menempuh jalan yang lain. Ke sini jalan yang lain, beda-beda jalan. Ini dihadapinya cara seperti ini, itu asbab namanya. Ini seperti ini. Karena beliau jadi pemimpin. Jadi orang yang jadi pemimpin ngurus umat itu dalam asbab. Ia hayang ujlah. Tajrid hayang ujlah. Ke tengah-tengah ngurus masyarakat, urang mah ayeuna rek eling we kalau rek ibadah, rek salat cicing we di kamar kumaha rek ngenog kawas hayam. Nah, itu namanya minas syahwatil khafiyah. Apa syahwat tadi? Sebetulnya dia itu syahwat khafiyah, keinginan duniawi tapi tidak nampak, sangat samar. Tidak nampak. Para itu orang apa? Pengen dunia tapi apa? Sama. Itu kata Ibnu Athaillah. Tujuan pengen meninggalkan dunia, tapi hakikatnya itu adalah orang pengen dunia, cuman samar, tidak nampak. Dan oleh pelakunya juga tidak dirasakan bahwa itu adalah syahwat khafiyah. Wah, dua mendalamnya. Hese ngajelaskeun anu ge. Tah arti itu. Begitu. Kemudian iradatukal asbab. Nah, ini mah untuk melengkapi aja baca ini mah. Ini matanya dulu. Jadi sebelum sarahnya matan. Iradatukal asbab. Ya. Pengen asbab ya. Ini pengen asbab.
kemauanmu terhadap asbab. Ma'ikomatillahi iyaka pitajid, sedangkan Allah menempatkan kamu, memposisikan kamu, mendudukan kamu dalam tajrid. Contohnya begini, ada orang Arab, saya pernah nanya dulu tahun 2007, ditanya bapak umur sabara tahun, 80 tahun. Cicing di mana? Di Masjidil Haram tingkat K2, menghafal Al-Quran. Gesa tahun kakara hafal, sabaraha? Hafal 28 juz, sajud deui. Can hafal. Kemudian ditanya, geuning kieu lah geus teu mikiran naon-naon. Budak geus teu kudu dipikiran. Kitu nya? Teu aya budak nu kuliah, teu aya budak anu sakola. Istri geus balik ke akhirat ti heula gitu kan, naon deui aya geus teu kudu mikiran dunia, menyak kudu dagang jang naon, dahar geus cukup tak gitunya, komo geus ompong mah jengkol ge teu teurak. Nah itu berarti namanya apa tajrid lah, geus teu kudu mikiran dah, geus kosong lah. Nah itunya kosong, tinggal takorub kepada siapa? Allah. Kalau berjuang, teu kudu mikiran keluarga, teu kudu mikiran berjuang. Tak gitu kan ya? Kudu jihad, tak gitu kan? Ibadah jihad. Nah itu kan, ya tajrid. Nah, tapi ujug-ujug boga hayang karena asbab. Asa mending nyalon jadi wali kota bari teu boga duit. Nah itu adalah inhitatun anil himatil aliyah. Eta mah berarti menjatuhkan diri dari himah. Himah itu apa? Menuju kepada Allah. Jadi teu nyampe kalau turun deui gitu. Keur tengah-tengah ngansitkeun geus sakeun saeutik deui menuju ka saha? Ka Allah. Ieu kalah kumaha digatulkeun, dirobah gitu, dijatuhkan ku soranganana gitu ta. Itu yang dimaksud inhitatul anil himatil aliyah. Itulah yang dimaksud dengan matan ini. Tahu sakit lah. Dipahami ayar remang? Gitulah. Dilatih mah gitu memang. Dilatih mah insya Allah lah akan jadi apa? Akan jadi manusia yang baik lah, insya Allah gitu. Santri jadi santri yang baik, ustadz jadi ustadz yang baik lah, insya Allah gitu. Hari digejar mah terus gitu. Baca itu, begitu, insya Allah. Dipahami ya? Mana itulah tajrid, asbab, syahwat, himah, begitu kan? Itu harus dipahami istilah-istilah itu. Karena nanti begitu ya. Dalam kitab hikam itu ada istilah al-haq. Hak itu Allah. Begitu kan? Kalau hak dalam Al-Quran surat Al-Anfal itu adalah kemenangan. Hak di sini Allah. Atau istilah katanya mukawin. Maka nanti latar hal minal kaun ilal kaun. Janganlah kamu berangkat dari makhluk menuju makhluk. Walakinar hal minal akwan ilal mukawin. Tapi kalian berangkat dari akwan, dari makhluk ilal mukawin, menuju ka saha? Menuju kepada siapa? Kepada Allah yang menciptakan makhluk. Jadi mukawin itu Allah. Jadi istilah-istilah begitu harus dipahami. Karena memang bahasanya ini bahasa aneh-aneh gitu kan. Dalam kitab hikam itu. Nah inilah sebagai pengantar aja lah ini mah gitu ya. Cukupkan sekian. Ya, terima kasih. Mohon maaf nih ya. Kurang persiapan, rada kurang sehat. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula nasir. La haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.